malam teman-teman dapat isyarah tentang 2024 bertepatan dengan 100 tahun dari kejatuhan Islam, dan Allah berjanji akan mengirimkan utusannya setiap 100 tahun, dan itu hanya tinggal hitungan bulan. Dan yang aku dapat isyarahnya itu aku bisa bayangkan, aku bisa rasakan kebanyakannya dari orang-orang Nusantara pasti gak cuman membuli, mengejek ataupun menghina beliaunya nanti. Mungkin bahkan bilang beliaunya sesat, tidak sesuai dengan Nabi Muhammad atau tidak sesuai dengan yang di Al-Quran. Dan aku cuma mau beri penjelasan bahwa sang utusan Allah yang terakhir ini sebagai pemimpin akhir zaman. Namanya pemimpin akhir zaman berarti dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad. Jadi semua mulai dari umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Siddhartha Gautama. Jadi sang pemimpin akhir zaman, sang imam itu nggak hanya punyanya orang Islam, bukan hanya punyanya orang Muslim, jadi punyanya semua agama. Orang yang punya kepercayaan, ibaratnya orang yang meyakini Tuhan. Mungkin keilmuannya beda. Karena apa? Karena beliau makomnya udah tinggi. Tapi kalau aku lihat, aku rasakan ya di Nusantara ini, kalian baru belajar ngaji, baru sebatas ibaratnya belajar syariat. Ke masjid sama ke gereja sama ngaji di rumah, berdoa dari rumah itu sama. Tapi kalian itu paling suka cari keributan, menyesatkan orang lain, padahal kalian lupa untuk apa? Untuk melihat diri sendiri, memperbaiki diri. Sudah benar apa belum? Itu yang aku takutkan. Ketika beliaunya benar-benar muncul di tahun ini, kalian malah menyesatkannya, menghina, membuli, ataupun kalian ibaratnya menzalimi beliau. Apa kalian tahu resikonya? Kalian bakalan apa? Rata sama tanah, dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena kalian ingkar sama yang sudah jadi ketetapan Tuhan. Kalian lupa sama asal-usul sendiri. Mengenal Tuhan itu gak hanya Islam, banyak cara. Karena apa? Karena setiap utusan Tuhan, utusan Allah itu berbeda-beda masa, berbeda-beda waktu. Karena mereka berkalam sama Tuhan, berkalam sama Allah, jadi ilmunya juga berbeda-beda. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan syariat, karena beliau tahu kalian itu di akhir zaman suka mabuk, suka zina. Ujung-ujungnya apa? Bayi-bayi dibunuh, anak-anak yang gak berdosa. Kenapa kali di Islam itu banyak larangannya? Karena Nabi Muhammad tahu di umatnya nanti banyak melakukan kezoliman. Walaupun dia ahli ibadah, ahli Al-Quran, lihat aja banyak kiai, banyak ustadz perkosa santrinya. Banyak bapak yang ahli ibadah tapi makan anaknya. Banyak istri yang selingkuh padahal berhijab, ahli Al-Quran, ahli agama. Banyak orang yang ahli agama tapi hatinya belum bersih. Masih apa? Masih hawa nafsu yang menguasai. Hawa nafsu yang gak ada habisnya sampai dia mati.
Nerakanya dunia itu adalah ketika kalian gak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi apapun itu gak bakalan kalian itu puas. Walaupun kalian berzina ya gak bakalan puas. Kalian korupsi uang miliaran sampai kayak 7 triliun, kalian juga gak akan puas. Mau istri 1 sampai istri 100 pun gak bakalan puas. Kenapa? Karena kalian gak bisa mengendalikan diri. Karena kalian gak bisa mengendalikan hawa nafsu kalian. Jadi sampai kapanpun ya kalian menciptakan neraka kalian sendiri. Ketika apa? Ketika hawa nafsu itu menguasai kalian, gak bisa merasakan namanya titik puas, titik bisa bersyukur sama Tuhan dengan apa yang dikasih Tuhan. Kalian boleh gak percaya, tapi kalian boleh tanya ke ustadz-ustadz atau ahli ibadah dari agama lain ataupun dari Islam sendiri. Mereka juga sama menantikan sang pemimpin akhir zaman. Kenapa saya tahu? Karena kalian yang di Nusantara ini bukannya memperbaiki diri untuk menyambut kedatangan beliau, dia, tapi kalian apa? Sibuk mencari nerakanya dunia, harta, nafsu, kemewahan yang gak ada habisnya. Kalau kalian itu cuma padahal Tuhan itu ngasih sesuatu di dalam diri kalian yang kalian harus cari, yaitu apa? Kekuatan. Dan yang aku takutkan itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena aku yakin ketika beliaunya datang, kalian tuh gak bakalan percaya. Yang ada kalian malah bilang menyesatkan. Kenapa? Karena gak sesuai sama yang ada di otak kalian, gak sama dengan yang ada di pikiran kalian. Karena apa? Karena kalian udah merasa paling baik, ahli Al-Quran, ahli agama. Padahal makam dia itu jauh lebih tinggi daripada kalian. Kenapa? Karena dia pemimpin segala umat beragama, gak cuman Islam aja. Tapi gak mau, aku kehabisan kata-kata. Tapi bayangannya itu udah bener-bener mengerikan. Kenapa? Karena kalian tahu sendiri di Al-Quran ditulis, siapapun yang memusuhi kekasih Allah, maka Allah sendiri yang akan turun tangan.